أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tadama bi tariqatihi wa tarasama khata wa ja'ala al-aqidatan asasan li fikratihi wa ahkama syar'iyatan miqyasan li a'malihi wa masdara li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita bersyukur hanya kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak, Bu, saudaraku sekalian, kita semua pasti merasakan setiap saat, setiap detik, bagaimanapun kondisi kita, dimanapun kita berada, pasti hidup kita ini disertai dengan nikmat Allah. Pasti hidup kita disertai dengan rahmatnya Allah, nikmatnya Allah yang bersama kita. Dan demi Allah, sungguh kita berada di sini, berkumpul, bertemu ini dengan nikmat Allah. Dikarenakan tidak ada waktu, tidak ada saat, tidak ada tempat, tidak dimanapun, tidak di dalam diri dan di luar diri kita, kecuali ada nikmat Allah. Maka seharusnya juga setiap saat kita tetap menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur itu seperti apa? Orang yang bersyukur itu menggunakan nikmat Allah itu hanya dalam ketaatan kepada Allah, dalam bentuk ibadah. Mau itu ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah. Bukan hanya salat, puasa, zakat, bekerja pun kita dalam rangka ibadah kepada Allah. Subhanallah. Maka sesungguhnya Pak Bu, kita itu ma'iyatullah, selalu berserta Allah, karena nikmatnya juga beserta kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selawat dan salam pada junjungan alam Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lantunan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama kali kita muliakan para alim ulama kita yang mungkin hadir bersama kita, dan juga yang paling kita muliakan para tuan guru kita. Kita ini ada berpangkat, ada ini itu mungkin karena guru-guru kita dari TK, SD, SMP sampai kuliahan, Pak. Dan juga yang kita muliakan orang yang telah kita angkat mengurusi urusan hidup kita. Betapa sulitnya mereka mengurusi kita. Bapak Kades kita, ya, Bapak Kepala Desa, ternyata pengurus masjid lagi, subhanallah. Tambah lagi Bapak RW kita, Bapak RT, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu semua yang mendapat amanah dari ummah. Semoga Allah bantu sehingga bisa menyelesaikan amanah dengan baik dan menjadi hisab terbaik di yaumil akhir kelak. Bukan malah dihisab oleh warga-warganya, tapi malah warganya akan memberi kebaikan kepadanya. Dan kita Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, abang-abang sekalian,
anak-anak, adik-adik semua, anak-anak kita semua, semoga mereka menjadi generasi terbaik melebihi kita saat ini, karena kemungkinan masa yang akan datang beda dengan sekarang, Pak. Masalah yang mereka hadapi beda dengan sekarang, masalah umat Islam beda dengan sekarang. Semoga anak-anak kita nanti lebih hebat, lebih pintar, lebih cerdas, lebih paham Al-Quran, lebih paham Islam, sehingga mereka bisa menghadapi masa-masa yang akan datang dengan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas seputar tentang Hijriyah. Saya awali dari sedikit sejarah, Bapak Ibu. Dari mana mulanya tahun ini dibuat begitu, Hijriyah ini, dan bagaimana pentingnya tahun ini ada dalam umat Islam. Kalau kita lihat sejarah, Pak, nama hari ternyata, Bapak Ibu, nama hari itu dari masa Rasulullah, masa jahiliyah sebelum Islam datang, nama hari itu sudah ada. Hari pertama namanya Ahad, dua Isnin, Salasah, Arba'ah, gitu Pak. Sudah ada, Pak. Sudah ada, ya kan? Nama hari sudah ada. Nama bulan juga ternyata sudah ada. Ya, Muharram, Safar, terus lanjut sampai semuanya itu sudah ada. Sudah ada, Pak. Tapi yang belum ada nama tahun. Dibilang belum ada, sudah ada juga, tapi tidak. Tahun 1, 2, 3, 4, enggak ada, Pak. Lalu kita tentunya memahami bagaimana nama tahunnya dulu. Nama tahunnya dulu ternyata, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, anak-anak, ternyata nama tahun dulu tergantung kejadian yang luar biasa, Pak. Nah, contohnya kita ambil sejarah lahirnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama tahunnya disebut tahun apa, Pak? Tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena kejadian yang luar biasa. Apa kejadian yang luar biasa? Ya, di masa itu ada tentara paling hebat, paling luar biasa, tentara Abraha. Biasanya tentara pakai kuda, pakai onta, dia tidak, pakai gajah. Kalau dia sudah memerangi satu tempat, maka tempat itu mudah menyerah, dapat. Akan habis itu, selesai. Gimana onta ketemu gajah lari? Ya. Pada tahun itu ternyata ini Abraha sangat tidak senang dengan Ka'bah itu. Dengan Ka'bah yang cuman bangunan begitu sederhananya, tapi manusia berbondong-bondong datang ke sana. Dia punya bangunan hebat di tempat dia, begitu indah, begitu dahsyat, nggak mau orang datang ke situ. Ini Ka'bah bikin permasalahan. Ini Ka'bah kita hancurkan, nanti orang nggak datang ke situ lagi, jadi datang tempat kita. Gitulah. Maka Abraha pun ingin menghancurkan Ka'bah. Dia datang membawa tentaranya, tentara bergajah yang orang saat itu sudah terkenal. Kalau ini datang sudah selesai. Maka Abu Thalib paham kali dia, masalah yang namanya Ka'bah bukan urusan saya, itu urusan yang pemilik Ka'bah, yaitu Allah. Urusan saya datang ke Abraha, itu yang namanya kambing-kambing itu, domba-domba yang dia ambil dari ternak rakyat itu tolong dikembalikan. Itu kewajiban saya. Dikasih, Pak. Jadi Ka'bah apa-apa, gak apa-apa, terserah Allah. Gitu. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu, subhanallah, di luar nalar manusia, di luar kemampuan manusia, itu Abraha hancur dengan cara yang tidak biasa. Tidak biasa. Datang gunung, bawa batu, batunya membara, ya kan, dan dijatuhkan. Ketika jatuh, yang namanya orang, yang namanya gajah, seperti daun yang dimakan ulat. Dan di saat yang sama ternyata subhanallah, Bapak Ibu, lahir manusia, makhluk terbaik ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kalau kita paham, Bapak Ibu, kan ciptaan terbaik itu, makhluk terbaik apa? Manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia ini ciptaan terbaik, dan yang terbaik dari manusia adalah Nabiullah Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam lahir saat kejadian itu. Dan ternyata diikuti dengan kejadian yang lain. Api yang hidup terus mati, berhala-berhala jatuh. Banyak kejadian, Pak. Tapi yang paling besar adalah masalah gajah itu. Akhirnya apa? Tahunnya disebut tahun. Begitu juga tahun-tahun lain, Pak. Jadi nggak ada nama 1 Hijriah, nggak, belum ada. 2, belum ada kata 1, kata 2, kata 3, kata 4, belum ada. Yang ada tahun gajah. Pas Isra Mi'raj, tahun Isra Mi'raj. Ya kan gitu kan? Padahal itu pengambilan perintah sholat gitu kan. Pas saat apa? Penaklukan kota Mekah, tahun penaklukan kota Mekah. Pas Hijriah, tahun Hijriah gitu. Jadi tahun itu tidak ada 1, 2, 3, 4, tapi tahun tergantung kejadian yang luar biasa. Kapan mulanya terjadi? Pada masa Abu Bakar juga tidak, masih sesuai kejadian. Pada masa Umar, yaitu khalifah kedua dari umat Islam, atau khalifah itu pengganti. Khalifah pertama Abu Bakar, pengganti Rasulullah. Khalifah kedua Umar disebut Khalifatul Rasul, pengganti yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Pada masa itulah baru ada disebutkan tahun Hijriah dibuat. Gimana ceritanya? Ceritanya memang subhanallah Bapak Ibu, banyak sekali hukum Allah ini, banyak sekali syariat Islam ini yang itu ada kaitannya dengan tahun Hijriah. Kita bicara Idul Fitri. Idul Fitri penentunya tahun Hijriah, Pak. Idul Adha penentunya tahun Hijriah. Puasa penentunya tahun Hijriah. Haji penentunya tahun Hijriah, Pak. Harus 9 Zulhijjah. Jangan sampai 9 Februari atau 9 yang lain, Pak. Nggak bisa. Penentunya Hijriah, Pak. Termasuk zakat, penentunya Hijriah. Jadi salah satu kejadiannya, Pak, masalah zakat. Zakat itu Bapak Ibu kita sudah tahu. Ada yang namanya nisab, ada yang namanya haul. Kalau nisab itu jumlah banyaknya, Pak. Banyaknya kira-kira 20 dirham. Kalau 20 dirham itu 1 dirham 4,25 gram emas. Jadi kalau 20 dirham kira-kira berapa? 85 gram emas. Kan gitu kan? 85 gram emas sekarang berapa harga 1 emas? Kalau 1 juta berarti 85 juta. Kalau udah punya uang 85 juta berarti sudah sampai nisab kalau gitu, Pak. Hitungannya. Tapi kalau emasnya di bawah 1 juta berarti belum sampai 85, Pak. Ini kalau perkiraan 1 juta. Kan gitu kan? 85 juta. Ya kan? Kalau 85 juta itu sampai 1 tahun itu namanya haul. Jadi hitungnya 1 tahun, Pak. Kalau Bapak punya uang 85 juta tidak berkurang-kurang sampai 1 tahun, maka sudah sampai 1 tahun wajib hukum dikeluarkan zakatnya. Khusmin amwalihim, zakatnya malah diambil. Kalau nggak dikeluarkan bisa disiksa, bisa dihukum, bahkan bisa dibunuh. Lihat masa Abu Bakar kan, ketika para orang nggak mau lagi bayar zakat, apa kata Abu Bakar? Maka saya akan perangi. Kata Umar, nggak apa-apa, dia kan masuk muslim, sudah kita urus yang kafir dulu. Enggak, tidak akan aku biarkan memisahkan antara sholat dengan zakat. Aqimis shalah wa atuz zakah. Dan apa yang terjadi? Hikmahnya luar biasa, Pak. Yang awalnya mau kufur gara-gara mau nggak mengeluarkan zakat, tapi sudah mau kafir keluar dari Islam, akhirnya makin masuk makin kuat, Islam makin kokoh. Subhanallah. Penting sekali, Pak. Ada haul itu apa? 1 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, di masa Umar itu, Pak, sangat luar biasa administrasi. Pencatatan sudah mulai rapi. Ketika dicatat, bingung, Pak. Ini tahun berapa? Ini sudah setahun belum? Ini pembayarannya tahun berapa ini? Tahun pertama, kedua, ketiga, nggak ada. Terus ketika ngirim surat ke luar negeri, ketika ngirim surat ke gubernur ya, masa khilafah Abu Bakar Umar itu sudah luas. Sebagian Persia sudah ditaklukkan, sebagian Roma itu telah ditaklukkan. Islam sudah menyebar. Ketika dikirim surat 3 bulan baru nyampe, Pak. Sampai gubernur nanya, ini surat tahun kapan? Ya kan, Pak? Harus ada tahunnya akhirnya. Ketika begitu juga datang dari orang kafir, kirim surat sampai kepada negara khilafah. Saat itu diteror suratnya sudah ada tahunnya, Pak. Kan tahun 600 Hijriahan itu. 600 Masehi, Pak.
Sudah ada nama tahunnya. Ketika Islam ngirim nggak ada tahunnya. Tahun berapa ngirim suratnya? Suratnya kurang rapi, Pak. Akhirnya dikumpulkanlah sahabat, sudah ngumpul bersama-sama, lalu tanya, tahun apa kita sebut? Ada bilang tahun gajah aja. Kenapa? Rasulullah lahir. Tahun Isra Mi'raj. Kenapa? Karena datang pertama kali sholat itu dijemput dalam Isra Mi'raj. Tahun ini, tahun itu. Terakhir ada yang mengusulkan tahun Hijriyah. Siapa yang mengusulkan? Sebagian hikayah menyebutkan yang mengusulkan Ali bin Abi Thalib. Lalu diusulkan, lalu diterima. Kenapa? Ada filosofi besar. Memang Isra Mi'raj tahun Hijriah. Karena Hijriah itu adalah pertama hijrahnya Rasulullah dari Mekah terus ke Madinah. Setelah itu Islam tegak luar biasa. Berubah kondisi kaum muslimin, berubah hukum di sana. Ini yang menjadi patokan awal Islam itu tegak secara sempurna. Maka dibuatlah tahun Hijriah. Selesai ceritanya Bapak Ibu. Kita lanjut dengan makna hijrah itu sendiri. Apa makna hijrah, Pak? Secara mudah saja Bu ya, anak-anak semua, bapak-bapak, hijrah adalah berpindah. Lalu disebutkan sebagian penjelasan, berpindah itu ada dua. Hijrah bil makan, hijrah bil amal. Hijrah bil makan itu adalah hijrah tempat. Jadi hijrah bil amal apa? Hijrah perbuatan. Kalau hijrah bil makan, hijrah tempat ke tempat yang lain. Ya kan, misalnya Bapak tadi sholatnya di sini, pas duduknya sekarang di sana, pindah tempat. Atau saya ini Pak Bu, kalau di tebak-tebak ini kira-kira yang ustadz di depan ini orang mana ini? Saya ini hijrah tempat Pak. Saya tempatnya bukan Pekanbaru lahirnya. Saya termasuk hijrah tempat. Kira-kira orang mana Pak Bu? Ya Jawa. Ternyata saya orang Aceh. Wajah Jawa, istri orang Jawa. Karena dekat sama orang Jawa nih Pak. Jadi gayanya pun kayak orang Jawa ya. Jadi saya orang Aceh. Aceh. Pindah saya ke Pekanbaru itu kuliah tahun 2001. Masuk IAIN. Bukan UIN. Sekarang UIN Pak ya. Ya IAIN. Itu 2001. Sebelumnya saya sudah berpindah-pindah dari Aceh pindah ke Tapanuli tahun 1993 Tapanuli, yaitu pesantren Purbabaru. Cuma 13 tahun di Aceh, terus ke Purbabaru, dari Purbabaru pindah ke Pekanbaru. Kan baru terus Pak. Pekanbaru. Ya sudah di Pekanbaru Bapak Ibu, ini pindah saya. Pindah satu tempat ke tempat yang lain. Ini disebut hijrah bil makan. Hijrah tempat, Pak. Pindah tempat. Mungkin di sini ada orang yang dari Pariaman, Bapak Ibu ya, pindah kemari. Ada yang dari Padang pindah kemari. Ada dari Jawa pindah kemari. Ada dari Medan pindah kemari. Ini namanya hijrah bil makan. Yang kedua, Bapak Ibu, hijrah bil amal. Berpindah amal, perbuatan. Maknanya apa? Berpindah satu amal ke amal yang lain. Contohnya, amal selama ini nggak pernah sholat, amalnya meninggalkan sholat. Lalu berpindah amal menjadi melaksanakan sholat. Amal selama ini jarang ke masjid, berpindah sering ke. Amal selama ini kalau sholat itu langsung sholat wajib aja, sholat sunnahnya lewat semua. Berpindah ke sholat sunnah pun dilaksanakan Pak. Amal selama ini mungkin buat ibu kalau keluar rumah buka aurat. Kenapa? Cuman jemur kainnya Ustaz. Tapi buka aurat. Haram Bu? Haram. Lalu kalau mau sekarang berpindah dia. Amal walaupun keluar sedikit dari rumah karena itu udah tempat umum, maka tutup aurat sempurna. Pindah perbuatan. Ya kan? Biasanya kalau pulang suami ya bau asap misalnya Bu ya. Karena lagi masak, padahal udah tahu jadwal suami pulang jam berapa. Nanti berpindah Bu, asal jadwal suami pulang udah mandi, udah siap-siap wangi-wangi. Cantik-cantik. Berpindah amal. Suami pun kalau pulang Pak, jangan tengokkan letihnya pulang. Rasulullah itu pulang jumpa istrinya kadang dia bersolek juga Pak. Bukan ditunjukkan letihnya pulang, tapi wudhu dulu, ke masjid dulu, wudhu, mantap, pulang pun ganteng juga. Karena nyambung berpindah amal. Ini di rumah bawa
di kantor sudah susah, bawa susah ke rumah. Maksudnya di rumah pun juga sudah lumayan Bu ya urusannya. Berpindah amal Pak, jadi satu amal perbuatan ke amal perbuatan lain. Yang kemarin bapak mencari nafkah ada haramnya, ada ribanya, ada sogok menyogoknya, berpindah, tinggalkan riba, tinggalkan sogok menyogok, berpindah, tidak akan pernah mau melaksanakan aktivitas itu lagi. Kenapa? Haram saya tinggalkan, ganti perbuatan yang halal saja. Nyogok nggak mau lagi, riba tinggal, perubahan perbuatan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut berpindah tempat, berpindah perbuatan dari satu perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik. Gitu. Nah, bagaimana hukumnya? Bagaimana syariatnya Bapak Ibu? Sebelum kita kaitkan, saya ingin sampaikan juga, mengingatkan diri dan kita semua, di dalam Islam itu masalah hukum Bapak Ibu, itu ada kalimat ahkamul khamsah namanya. Ahkam hukum, jamak dari hukum, berarti ahkam itu hukum-hukum, khamsah artinya 5. Ahkamul khamsah, hukum yang 5. Ya 5. Jadi hukumnya ada 5. Hukum pertama wajib, ya. Hukum kedua haram. Hukum ketiga makruh, sunnah, makruh, tengah-tengah diantaranya mubah. Yang pertama wajib. Ini gimana lahirnya wajib? Ini dari Al-Quran Pak. Gimana lahirnya haram? Dari Al-Quran juga. Gimana lahirnya sunnah? Dari Al-Quran juga. Gimana lahir makruh? Gimana lahir mubah? Dari Al-Quran. Yang nanti ditabayun, dijelaskan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana dia bentuknya Bapak Ibu? Gini bentuknya. Insya Allah kita paham ini. Pertama, ada perintah Allah. Apa perintah Allahnya Pak? Kalau perintah itu tegas, sampai kalimatnya, jika kita tinggalkan perintah itu, maka Allah beri dosa, maka Allah beri siksa, maka Allah akan masukkan ke neraka, maka Allah akan hukum dia. Maka perintah itu berarti tegas. Kalau perintah itu tegas seperti itu, perintah itu jatuhnya wajib. Contoh, Allah perintahkan sholat. Kalau nggak sholat dihukum, kalau nggak sholat disiksa di akhirat, kalau nggak sholat berdosa. Maka perintah sholat Allah perintahkan puasa. Kalau nggak puasa dihukum sama Allah, disiksa sama Allah nanti, dikasih hukuman dari Allah. Maka perintah puasa wajib. Kita diperintahkan untuk aurat. Kalau buka aurat akan dibakar, dari aurat yang terbuka itu akan dibakar api nerakanya. Ibu-ibu yang rambut sengaja dikeluarkan satu helai itu akan dibakar rambutnya dari satu helai itu, lalu merambat sampai ke kepalanya. Maka dibakar kalau dia membuka auratnya. Berarti itu perintah wajib menutup aurat. Gitu Pak. Kalau ada perintah tegas, berarti itu wajib. Yang kedua, perintahnya itu adalah tidak tegas. Diperintahkan, tapi kalau ditinggalkan nggak dosa Pak. Diperintahkan, kalau ditinggalkan nggak disiksa Pak. Tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah yang seperti ini namanya sunnah. Tapi Bapak Ibu, perintah sunnah ini sebenarnya kasih sayang Allah. Allah perintahkan begini, kamu laksanakan. Kalau kamu laksanakan, aku kasih pahala. Kalau kamu laksanakan, aku kasih surga. Aku kasih hadiah, kata Allah. Lalu orang yang disuruh tadi, ibu disuruh, bapak disuruh, oleh Allah begitu, kalau kamu laksanakan, aku kasih pahala. Maka aku kasih kebaikan. Lalu kita sambut, Bu. Ya baiklah ya Allah, saya laksanakan. Apa ya rasanya Allah? Senang dia Pak, ridho dia Pak. Lalu dia kasih hadiah. Coba seandainya ibu, Bu, misalnya ibu punya anak, bapak punya anak, nah, coba laksanakan ini. Kalau kamu laksanakan, nah, nanti ibu kasih hadiah. Ibu senang. Tapi kalau nggak dilaksanakan nggak apa-apa. Ternyata anak kita nggak melaksanakan. Gimana rasanya Pak, Bu? Ada rasa, sudah kita mau ngasih waktu, sudah kita mau ngasih hadiah supaya dia mau melaksanakan. Walaupun kalau nggak dilaksanakan nggak apa-apa sih, kita nggak marah, nggak apa. Tapi rasanya gimana?
kok nggak mau ya anak saya, kok nggak patuh ya, padahal udah mau kasih hadiah. Tapi kalau seandainya anak kita laksanakan apa yang kita rasakan, senang kita, ya Allah anakku patuh, kasih hadiah, tambah rindu kita, tambah sayang kita. Subhanallah, Allah itu merintah kita salat sunnah sebelum Isya, ba'da Isya, salat sunnah tahajud, sampai Allah turun ke Baitul Izzah, bukan Baitul Izzah di masjid sana Pak ya, Baitul Izzah langit pertama Pak, turun Allah sengaja datang ke Baitul Izzah, ke langit pertama, sengaja dia datang bawa pahala, bawa rahmat. Kalau kamu bangun di malam hari itu menemui Allah, salat kamu, maka Allah ampuni dosamu, Allah kabulkan doamu. Allah nunggu Pak, gimana nih? Memang kalau nggak bangun nggak apa-apa, memang kalau nggak sholat tahajud nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya sholat tahajud, Allah senang, Allah ridho, Allah kasih pahala, Allah ampunkan dosa, Allah kabulkan doa-doanya. Dia datang nunggu, nggak bangun-bangun Pak. Ada orang yang bangun tuh, bangun jam 3, tengok jam 3 tidur lagi. Padahal pas tuh Pak, sepertiga mah. Subhanallah. Terasa nggak selama ini Allah ingin ngasih sayang, Allah ingin ngasih ridho, Allah ingin ngasih pahala, hadiah. Tapi kitanya nggak mau, jadi makin jauh jadinya sama Allah. Walaupun nggak marah Allah, kurang dekat. Ke anak kita yang kurang patuh sama kita kurang dekat, anak yang patuh terus itu dekat kali. Subhanallah. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah. Nah, baru kedua, kita lanjut ya. Ya, itu perintah sunnah. Ada lagi larangan haram. Larangan haram itu gini, larangan tegas, Pak. Dilarang dan tegas. Kalau kita laksanakan larangan itu, Allah siksa, Allah hukum, bahkan dihukum di dunia ini. Contohnya misalnya orang berzina dilarang oleh Allah, bahkan Allah siapkan hukumannya dari Allah langsung. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, cambuk kedua-duanya kata Allah dengan 100 kali cambuk, sampai disebutkan jumlah 100-nya. Betapa dilarangnya itu. Di akhirat nanti kalau nggak mau dia dihukum di dunia dengan aturan Allah, di akhirat dicucuk kepalanya, tembus kepalanya. Betapa dahsyatnya Allah melarangnya, Pak. Itu haram jelas. Ini hampir-hampir dibuat undang-undangnya ya kan. Nauzubillah ini. Diharamkan khamar oleh Allah. Tegas. Yang diharamkan membunuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Hai orang beriman, wajib atas kamu tegakkan qisas. Ya, ketika orang membunuh kita harus bunuh orang itu. Bahkan Allah katakan di ayat yang selanjutnya, walakum fil qisasi hayati ya ulil albab. Dalam kisas ada kehidupan, hai orang-orang albab, orang-orang yang berpikir. Jadi orang yang meninggalkan kisas sama dengan orang yang kurang berpikir, mengganti hukum kisas dengan aturan lain. Ini orang berpikir pasti akan ada kehidupan. Allah tegas, wajib hukumnya di kisas orang yang membunuh. Kenapa? Membunuh haram. Tegas. Buka aurat haram, judi haram, pakai aturan selain aturan Islam haram, jelas. Itu tegas. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada larangan tapi tidak tegas. Dilarang, kalau nggak dilaksanakan nggak apa-apa. Itu namanya makruh. Ini pun sebenarnya kasih sayang Allah juga, Pak. Kayak kita punya anak, nah jangan ke situ. Kenapa ke situ? Nggak apa-apa sih, tapi kurang bagus. Kalau kamu mau kemari, nggak ke situ, dilarang ke situ, patuh larangan Abi mau traktir makan. Ternyata dia patuh, Pak. Senang kita kan? Ternyata dilarang tetap dilaksana, Pak. Gimana rasanya? Nggak enak, tapi kan kita nggak mau hukum. Kayak gitu, Pak. Dilarang oleh Allah makan yang makruh. Ya kan, kalau nggak makan nggak apa-apa. Kalau dimakan nggak apa-apa. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Allah sengaja melarang, kalau kamu tinggalkan ku kasih pahala, kamu tinggalkan ku kasih ridho, ku kasih sayang. Kalau enggak, laksanakan enggak apa-apa, enggak ada dosa, enggak ada siksaan, Pak. Itu yang makruh. Maka yang makruh itu juga larangan. Maka saya sampaikan Bapak Ibu, larangan itu ada dua di dunia ini. Yang pertama larangan haram, yang kedua larangan
makruh. Kalau memang takwa berarti melaksanakan semua perintah. Apa itulah semua perintah? Perintah wajib, perintah sunnah, meninggalkan semua larangan. Apa semua larangan? Meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Barulah tak. Ini masih hidup dengan yang makruh. Makruh juga. Ya kan gitu kan? Susah dapat takwa. Kalaupun takwa minimalis, kata Imam Umar bin Abdul Aziz, apa takwa minimalis? Laksanakan perintah, tinggalkan larang. Itu minimalis takwa. Kalau mau betul-betul takwa, laksanakan semua perintah, tinggalkan semua larangan. Apa semua perintah? Wajib dan sunnah. Apa semua larangan? Haram dan makruh. Ketika ada yang mubah, pilih saja. Subhanallah. Itulah para ulama. Itulah orang takwa yang sempurna. Gitu Pak. Jadi bapaknya cuman nih Ustaz, awak suka kali jariangnya. Dimasak dulu Pak, hilang baunya, insya Allah hilang makruhnya. Mentah-mentah lumayan Pak. Saya hampir tumbang sholat. Di samping ada orang makan itu, saya samping mau tumbang Pak. Lagi sholat itu nggak khusyuk saya. Aduh, kepala udah mulai pusing sedikit karena bau. Maka sampai kata Rasulullah, kalau kamu lagi makan yang kurang bagus, jangan sholat berjamaah. Kenapa? Itu berjamaah kan sunnah kan, berarti bukan haram, jadinya makruh hukumnya Pak. Bahwa itu yang dimuliakan oleh Allah, dari antara perintah dan larangan namanya mubah, tinggal pilih. Nah, sekarang kita kaitkan hukum yang 5 dengan hijrah tadi. Apa hukum hijrah? Nah, hukum hijrah Bapak Ibu, kalau dia berkaitan yang amal perbuatan dulu, hijrah perbuatan. Kalau perbuatan itu perbuatan perintah wajib yang ditinggalkan, maka hukum hijrahnya wajib dilaksanakan. Saya gini, selama ini perbuatannya nggak pernah sholat, maka dia wajib hijrah sholat. Jadi hijrah sholat itu hukumnya wajib. Selama ini nggak pernah sholat, dia wajib hijrah melaksanakan sholat. Selama ini dia melaksanakan cari nafkah dengan cara yang haram, dengan cara sogok menyogok, dengan cara ada riba di dalamnya, hukumnya wajib dia tinggalkan itu. Karena meninggalkan yang haram itu wajib. Kalau selama ini Bapak Ibu keluar rumah, kalau ke masjid insya Allah nutup aurat. Tapi kalau ke pasar, kalau ke pinggir pantai, takutnya ikut sekuler, kapitalisme. Kalau jalan-jalan Bu, Ibu di sini enggak. Insya Allah enggak buka aurat Bu ya. Kalau buka aurat selama ini haram hukumnya. Setiap detik Ibu berjalan membuka aurat itu berdosa. Walaupun 5 menit keluar, balik lagi 5 menit dosa. Karena buka aurat haram, nutup aurat wajib. Maka hijrah tidak akan pernah keluar rumah kecuali nutup aurat sempurna. Hijrah itu Pak wajib hukumnya. Hijrah melaksanakan yang wajib hukumnya wajib. Hijrah meninggalkan yang haram hukumnya wajib. Ya. Ada perintah apa lagi? Perintah zakat. Kalau sudah sampai waktunya zakat keluarkan. Kalau tidak keluar haram dia, dosa. Maka hijrah dia selama ini dengan berglamor harta tapi tidak mau berzakat. Harus berzakat. Harta silakan banyak, nggak ada larangan Pak ya. Banyak harta silahkan, berlomba-lomba cari harta juga silahkan. Yang penting jalannya halal, caranya halal. Kalau sampai nisabnya, sampai halalnya, keluarkan zakatnya. Insya Allah harta itu bisa membawa ke surga juga. Hijrah dari cara yang haram itu. Ya, kalau selama ini didik anak juga hijrah dari mendidik cara yang salah. Sekarang lahirnya LGBT, na'udzubillah ini Pak Bu. Coba anak dari kecil ini laki-laki, ini perempuan. Coba pergaulan laki-laki perempuan, terus laki-laki dengan laki-laki apa? Aktivitas perempuan dengan perempuan apa aktivitasnya? Bagaimana dalam kamar? Kalau dalam satu kamar laki-laki, kamar perempuan. Dalam satu kamar laki-laki itu harus beda tempat tidurnya. Tempat tidur adik ini, tempat tidur abang ini, bukan satu tempat tidur, tidur bersama lalu satu bantal lagi. Itu salah. Pendidikannya nggak begitu. Hijrah.
Piting banyak tuh Ustaz. Kenapa? 2 kasurnya. Memang dia satu kamar Pak, laki dengan laki itu, tapi lain kasur. Kalau ada satu kasur harus ada penghalang. Kalau apa beda bantal. Perempuan gitu juga. Itu ada konsep pendidikannya. Selama ini kita mendidik, maaf cakap, orang mendidik anak, mendidik generasi Islam, duanya belum paham pendidikan Islam. Nah ini hijrah Bapak Ibu yang nggak paham pendidikan Islam, hijrah, ikut parenting, ikut pembinaan tentang pendidikan Islam, bagaimana mendidik anak, bagaimana melahirkan Muhammad Al-Fatih, melahirkan para generasi hebat itu, gimana caranya dengan Islam, gitu. Berhijrah, jangan ikut-ikut aja, begini pendidikan ikut, begitu pendidikan ikut, begitu keterangan ikut, generasi sekarang harus pandai bahasa Inggris ikut, harus pandai bahasa Mandarin ikut, harus pandai ikut, pengikut semua. Janganlah pengekor anak kita, bukan pembangun peradaban Pak. Orang-orang tuanya juga tukang ikut-ikut saja. Nggak memprosesnya dengan pendidikan Islam yang sebenarnya. Berarti berubah pemikiran kita untuk memahami pendidikan Islam. Harus datang nanti di sekolah dididik yang namanya kekal itu bukan hanya Tuhan, ada selain Tuhan yang kekal. Apa itu? Energi itu kekal. Selesai akidah anak Pak. Kalau nggak betul-betul dibahas tuh Pak, udah berapa lama itu Pak? Cuman kan kalau tidak dipahami akhirnya seakan-akan benar Pak. Ada nggak kekal selain Allah? Kalau ada berarti nggak benar sifat Allah itu bako, kekal. Kalau ada yang menyerupainya, bagaimana mendidiknya begitu? Subhanallah. Bukankah energi ciptaan Allah? Terbukti kita punya tubuh kadang lemah, kadang habis, langsung mati kuatnya. Energi itu hilang. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau itu tentang yang wajib, itu berarti kita wajib berhijrah kepada yang wajib. Kalau itu yang haram, wajib hijrah untuk meninggalkan yang haram. Kalau udah tahun demi tahun kita, ini kan tahun 1443 sudah kita lewati. Sekarang kita masuk 1444. Mungkin udah diperingati acara kayak gini bertahun-tahun. Ada nggak terjadi hijrah di antara kita? Ada nggak hijrah perbuatan kita? Takutnya yang riba masih riba juga, yang korupsi masih korupsi juga, yang riswah, sogok menyogok masih menyogok juga, yang ibu buka aurat keluar rumah masih buka juga, yang anak pendidikan sekuler masih pendidikan sekuler juga. Nggak ada pendidikan Islamnya, tidak ada perubahan, berarti tidak ada hijrah. Acara jalan lewat udah, hijrah tak jalan, maka tak ada kebangkitan. Nah nih kita kaitkan dengan kebangkitan, maka tidak ada kebangkitan, bahkan malah kemunduran. Susah nak cari pengganti bapak pengurus kita nih. Siapa generasinya Pak? Bapak-bapak yang tua-tua sudah taat ini kepada Allah, siapa penggantinya? Yang akan melanjutkan estafet masjid ini siapa? Menurun atau menaik ini? Kalau tidak kita perhatikan hijrahnya anak-anak remaja, hijrahnya anak-anak, melalui hijrahnya bapak ibu di dalam keluarga, dalam pendidikan anaknya, bagaimana bisa hijrah? Suruh anak ke masjid, bapaknya tak sampai, anaknya sampai. Begitu Pak kan? Bapaknya tak sampai, padahal di rumah ada. Titik aja. Ketika bapaknya dengarkan azan, udah nak azan tuh, berangkat. Bapak mana? Kalau azan tuh didengar, maka lanjut berangkat sekolah. Mantap data Pak. Tinggal tambah bapaknya ikut. Udah bagus juga tuh Pak. Tapi ada juga azan dengar, bapaknya enggak ke masjid, anaknya juga enggak. Ini lebih berat lagi Pak. Tadi lumayan anaknya udah sampai. Alhamdulillah masjid kita ini kayaknya luar biasa. Anak datang santai aja, anak bermasalah santai aja, anak main-main di sini Pak biasa. Kalau dimarahi Pak, dia dapat pengalaman buruk di masjid.
Kalau dari kecil dapat pengalaman buruk di masjid, datang ke masjid dimarahi, main-main dimarahi, namanya dunia anak main-main. Salat sebentar ada 5 menit gerak lagi. Kapok kawan. Kayaknya awak dulu gitu juga ya. Dulu kalau di Pariaman sana Padang sana ya kan, kalau sudah anak-anak laki-laki itu dikasih kain sarung, di mana tidur? Di masjid. Silahkan ngapain di masjid tuh? Tidur di masjid, bercanda di masjid, apa di masjid, bikin olahraga di masjid tuh. Akhirnya cinta masjid pak. Kalau sekarang anak datang ke masjid ada susah, sampai di masjid, oh susah takut anak. Dapat kalimat begitu pak langsung down. Baru gerak sedikit, jalan sedikit, lari, lari. Ya anak-anak ke masjid aja susah. Dapat pengalaman buruk masuk di hatinya pak, besar dia, masjid bukan tempat kami katanya. Dari kecil dah punya pengalaman gak enak. Enaknya main di mana? Oh di sana. Main di lapangan apa gitu pak ya. Terus enaknya mana lagi? Nonton. Enaknya mana? Mall Pekanbaru. Kenapa? Di sana enak. Nggak ada. Datang ayo disayang-sayang ya. Nanti pengalamannya ini. Alhamdulillah orang tua yang tadi itu udah lumayan tuh suruh anaknya ke masjid. Itu mantap pak. Hijrah sekarang. Kalau ada anak ke masjid malah diarangkul. Kalau dia main nggak apa-apa, dimaafin. Masa Rasulullah orang Yahudi saja datang ke masjid kencing dia. Dibiarin pak. Sahabat mau marah biarin dulu. Udah selesai cuci yang bagus. Kita kalau sempat ada anak kecil kencing di sini ngamuk. Mana mak kau? Ayah dari mana? Kencing di masjid masih koci. Nggak apa-apa, kencing kadang-kadang terkencing dia. Main-main. Kalau semua merasa ini anak saya, ini anak muslim, ini generasi Islam, ini harus kita jaga, ini harus kita lahirkan. Nggak bisa lahir sendiri. Kita nuntut tapi nggak proses pak. Gimana mau berhasil? Rasulullah proses. Gara-gara orang tadi Yahudi tadi kencing lalu di apa? Ya kan? Lalu dan Rasulullah bilang udah cuci saja. Selanjutnya ditanya kepada dia. Lalu dia bilang, kamu ini pasti Muhammad. Kamu ini pasti Rasul. Karena kamu baik kali sama saya. Dia muji saja pak. Kalau kamu apa? Saya doa kepada Allah. Ya Allah berkahi saya dan berkahi ini Muhammad. Jangan berkahi yang lain. Karena yang lain marah. Senang deh pak. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah, kita harus lahirkan generasi hijrah. Masjid kalau bisa tempat yang paling menyenangkan bagi anak-anak. Ada beberapa tempat masjid teman saya itu saya senang sekali, banyak sekali. Anaknya ribut, luar biasa. Tapi mereka subhanallah Allah, senang mereka, dibuatkan bahkan sampai disiapkan makanan hari-hari tertentu. Oh, hari masjid. Dari masjid enak ada makanan. Hari apa? Hari tertentu ya. Enak dia. Pas hari itu sambil makan sambil dikasih nasihat gitu. Luar biasa pak. Ada kesan-kesan baik. Dari kecil itu terkesan masjid itu tempat saya yang paling enak. Masjid itu tempat hidup saya. Masjid itu bagian dari salah satu sisi dari jiwa saya. Karena saya kecil sering di masjid. Nah, akhirnya nanti pemuda-pemuda lahir di sini. Yang azan, yang qomat, yang imam nanti pemudanya luar biasa. Bukan orang yang kita sewa, bukan orang yang kita apa, tapi memang dari anak bapak, anak ibu, anak generasi yang di sini berlomba-lomba. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hijrah yang sunnah juga hukumnya sunnah pak. Dan tanya, hijrah yang biasanya nggak tahajud, hukumnya sunnah. Nggak wajib hijrahnya itu kan. Karena nggak pun dilaksanakan, nggak dosa. Tapi kembali kasih sayang. Ridho Allah di situ ada. Allah ingin beri. Hijrah meninggalkan yang makruh, tinggalkanlah. Sayang Allah. Kalau kamu tinggalkan Allah sudah siapkan pahala. Allah yang menyiapkan itu bukan saya. Orang kadang kita suruh, nak tinggalkan itu, saya kasih hadiah 1 juta. Mau langsung orang pak. Mana saya ngasih 1 juta? Ya kan? Allah ngasih apa? Lebih dari 1 juta itu. Lebih besar lagi akan Allah beri bagi orang yang meninggalkan yang makruh. Walaupun dilaksanakan nggak apa-apa kata Allah, nggak apa-apa.
nggak masalah. Tapi pahala Allah tentu punya pahala, nggak sama dengan manusia membalasnya. Nah, yang mubah pilih Pak, yang mubah yang baik saja. Ini masalah hijrah tentang amal. Lalu hijrah tentang tempat bagaimana? Apa hukumnya? Ada kondisi tertentu kalau hijrah tempat itu jatuhnya wajib Pak. Apa kondisinya? Kalau seandainya tempat itu mengancam akidah kita. Kalau terancam akidah kita Pak, terancam agama kita, terancam nyawa kita, maka dari tempat itu harus kayak Rasulullah di Mekah, ya kan? Terancam sudah, sahabat disuruh hijrah, sahabat lagi suruh hijrah, dan ternyata Pak ada hijrah ke Habasah, dan ternyata di masa Rasulullah ditemukan Bapak Ibu, subhanallah, ada yang hijrah ke Baros. Baros itu barus, kapur barus Pak. Kapur barus itu dari mana? Dari Medan sana. Ternyata Islam sudah sampai ketika Rasulullah masih hidup ke Indonesia. Nah, kalau kita buka sejarah luar biasa Pak. Hijrah. Dan Rasulullah juga hijrah diperintahkan oleh Allah dari Mekah ke Madinah. Jadi kalau kita sudah mengancam nyawa kita, mengancam akidah anak kita, mengancam masalah kehidupan anak kita, mengancam agama anak kita, tempat itu kita tinggalkan Pak. Saya punya pengalaman, punya anak murid, orangnya badannya tegap. Cuman anak murid saya nih Pak ada penyakit mirip kayak ayam Pak. Jadi kalau dia kena tuh sampai berbuih. Tapi penyebabnya Bapak yang mengerikan. Apa penyebabnya? Gara-gara main game. Dia kalau saya ajak mikir, pas belajar sama saya ajak mikir sesaat langsung dari otaknya tumbang. Gak bisa mikir. Kenapa? Jaringan otaknya lemah. Saya tanya sama orang tua, kenapa bisa begini Bu? Dari mulai 3 tahun sudah main game. Yang game dulu yang pakai tembak yang ada apa nih Pak? Dalam layar Pak. Terus apa game? Sampai main game Pak. Sampai umurnya pas SD. Setiap hari Pak. Seminggu sekali tumbang. Sekali saya paling sedih nengok dia karena saya anggap anak murid saya paling sedih nengoknya Pak. Pas dia belajar sama saya, dia izin mau keluar sebentar, tumbang Pak, ngantam dinding, berdarah hidungnya Pak. Saya nangis nengoknya. Ya Allah nak, ya Allah. Lalu saya tanya sama ibu, bagaimana tempat tinggal ibu? Tempat tinggal saya Ustadz, di samping saya PlayStation, di samping rumah saya sini PlayStation, di depannya PlayStation. Semua tempat main game Pak. Saya udah bilang sama ibu, Bu, mau anaknya baik? Kalau mau baik Bu, tolong ibu pindah dari tempat itu. Tolong pindah Bu. Akhirnya kami Bu, Pak, sampai setengah tahun kami bimbing di sekolah kami tadi SD. Alhamdulillah berubah Pak. Berbulan-bulan gak ada lagi dia goncang. Belajar pun tenang udah oke. Tapi pas nerima rapor semester pertama pulang ke rumahnya dan belum dilaksanakan pindah rumahnya, tidak hijrah dia, pindah tempat Pak. Masuk anaknya ke situ, selama libur main lagi dia. Balik ke sekolah, baru belajar langsung tumbang lagi Pak. Tiap hari belajar tumbang, akhirnya ibu mohon maaf. Dengan berat hati, dengan sedih hati, anak ini kami kembalikan ke ibu. Kadang perlu Pak, dilihat lingkungan kita. Apakah benar menjaga iman, menjaga agama, dan fisik anak kita. Ini perusak-rusak ini yang penting piti masuk. Sementara generasi hancur. Tidak peduli, padahal itu kan bukan anak saya. Kan nggak begitu seorang muslim. Ini muslim, saudara kita. Itu Pak, yang haram tinggalkan Bapak Ibu, yang makruh juga tinggalkan berusaha, dan yang mubah pilih yang bermanfaat. Ya, pilih yang olahraga mubah, pilih manfaat, jangan sampai lewat sholat. Sholat tidak berolahraga namanya, wah haram jadi nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang makna hijrah secara bahasa. Maknanya adalah bil makan, bil amal.
Sekarang ada makna menurut para ulama ahli fuqaha tentang makna hijrah secara syarak. Apa maknanya? Kata fuqaha itu khuruj min daril kufri ila daril Islam. Yang disebut dengan hijrah adalah keluar dari darul kufur menuju darul Islam. Atau disebut dalam definisi yang lain khuruj min daril kufri ila daril hijri. Hijrah, darul hijrah. Darul hijrah itu adalah darul Islam. Apa artinya? Keluar dari darul kufur, dari sistem negara kufur kepada darul Islam, sistem negara Islam. Apa wilayah kufur tadi Bapak Ibu? Ini faktanya sesuai dengan perbuatan Rasulullah. Apa perbuatan Rasulullah? Keluar dari Mekah, Mekah yang saat itu masih darul kufur, menuju ke kota Yasrib. Yasrib berubah menjadi kota Madinah yang munawwarah, bercahaya-cahaya. Jadi ketika keluar dari darul kufur itu pindah tempat. Rasul pindah tempat dari Mekah ke Madinah. Tapi bukan hanya pindah tempat, tapi Rasul pindah amal. Dari sistem kufur kepada sistem Islam. Subhanallah. Bedanya sistem saat itu bagaimana sistem jahiliyah? Sistem jahiliyah itu penyembahnya rata-rata berhala. Terus sistem jahiliyah saat itu ada minum homer legal, perzinahan legal, berjudi legal di sistem itu Pak. Ya kan? Undang-undang itu tergantung pimpinan-pimpinan. Ngumpul di Darul Nadwah, ngumpul buat undang-undang. Suara terbanyak buat undang-undang. Siapa? Kalau sepakat ini undang-undangnya. Itulah Darul Kufur yang ada di Mekah saat itu Pak. Ya, saya itu kayak gitu. Rasulullah di sana disakiti, padahal itu asli putra daerah itu Pak. Daerah Mekah itu. Diusir, disakiti, di apa dan sebagainya Rasulullah situ. Pernah diboikot lagi Rasulullah SAW dan para sahabat dan kaumnya pernah diboikot. Rasulullah pergi dari Darul Kufur kepada Darul Islam yang sebelumnya disebut dengan wilayah itu bukan disebut Madinah Pak, tapi Yasrib. Yasrib itu kota yang hancur. Apa itu hancurnya? Ada suku Aus Hazrat. Suku Aus perang dengan suku Hazrat, menang suku Aus. Perang lagi suku Aus dan ada, menang suku Hazrat. Perang lagi terus bertahun-tahun perang terus Pak. Maka wilayah itu Yasrib itu hancur Pak. Ketika Islam datang, Rasul pindah ke sana, Rasul hijrah ke sana. Rasul bukan hanya pindah tempat, tapi Rasul bawa Islam. Rasul bawa perbuatan Islam, syariat Islam. Sana tegak aturan Allah, langsung Rasul kepala negaranya. Maka diikat perjanjian antara mereka dengan piagam Madinah, sehingga Yahudi tidak lagi berkekuasaan, Nasrani juga tidak berkuasa, tapi Islam tegak dan berkuasa saat itu. Bahkan tentara-tentaranya di situ tegak Islam. Ketika Islam datang seperti kata Allah dalam surah Ibrahim, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Merubah manusia dari zulumat kegelapan ilan nur, cahaya. Jadilah nama tempat tadi Madinah Munawwarah, kota yang penuh dengan nawar, cahaya Islam. Subhanallah. Ini juga harus Pak Bu, selain berubah individu, kita harus berubah secara sistem. Bukan hanya kita yang berubah. Kalau hukum tidak berubah, berat kita Pak. Kalau sistem tidak berubah, berat kita Bapak Ibu. Ya, ketika ada orang yang berzina, tidak ada hukum zina, maka azab Allah akan turun di tempat itu dan kena semuanya. Ketika ada satu hukum Allah tidak diterapkan satu tempat itu, maka kena semuanya. Azab Allah akan datang kepada tempat itu, wilayah itu. Ketika hukum Allah ditinggalkan, ketika aturan Allah ditinggalkan, ketika satu wilayah tidak bertakwa kepada Allah, maka hancurlah wilayah itu, akan diazab oleh Allah. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau satu negeri beriman bertakwa, apa makna iman? Yakin sama Allah. Apa makna iman? Yakin kepada Al-Quran. Apa makna iman? Yakin kepada Rasulullah. Kalau yakin kepada Al-Quran berarti yakin kepada isi Al-Quran. Kalau yakin pada isi Al-Quran berarti yakin kepada syariat Islam, aturan-aturan Allah. Itu yakin. Yang kedua, bukan sekedar yakin syaratnya Pak. Jikalau satu negeri beriman dan bertakwa, negeri kalimatnya Pak, bukan satu orang, bukan individu Pak, tapi seluruh orang di negeri itu. Dia yakin Al-Quran, dia yakin syariat Islam, dia yakin aturan Allah paling bagus.
lalu dia takwa. Apa takwa? Melaksanakan keyakinannya, melaksanakan semua perintah Al-Quran, meninggalkan semua larangan Al-Quran, maka akan Allah datangkan berkah langit dan bumi. Berarti ketika Allah perintahkan hukum orang yang berzina dengan hukum Allah, yaitu cambuk, laksanakan. Hukum orang yang berjudi dengan cara dicambuk juga, laksanakan. Hukum orang yang sedang sedang membunuh, maka hukum dengan aturan Allah, maka bunuh. Seharusnya orang yang aturan Islam telah diterapkan semuanya, maka berkah langit akan datang. Sistem ekonomi Islam harus, nggak boleh pakai riba, tinggalkan. Nggak boleh menipu, tinggalkan. Nggak boleh tinggalkan. Dan pakai hukum hanya hukum Allah. Inil hukmu illa lillah. Sungguh hukum hanya milik Allah. Kita tinggalkan hukum selain hukum Allah. Malam yahkum bima anzala ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Malam yahkum bima anzala ulaika humuz zalimun. Dan ayat yang lain fasikun, zalim, fasik. Tidak ada pilihan, Pak, kecuali pakai hukum Allah saja. Kalau nggak zalim, fasik. Dan kalau kita tinggalkan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Walakin kazzabu, tetapi mereka dusta. Mereka nyatakan beriman Allah, mereka nyatakan iman kepada syariat Islam, tapi mereka dusta, tidak pernah menerapkan aturan Allah, tidak menerapkan syariat Islam. Walakin kazzabu, tapi mereka dusta. Fa'akhasnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka atas dustanya mereka itu, maksiatnya mereka. Sekarang Bapak Ibu harusnya Muslim beriman, apapun yang mau dia buat, ini sesuai syariat apa enggak? Bukan hanya keluarga, bukan hanya tapi bahkan negara. Ada slogan bagus, Bu, yang ibu bapak yakin saya sudah hafal. Pertama slogannya solih solihah. Yang kedua slogannya sakinah mawaddah warahmah. Yang ketiga slogannya baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Ini kalimat dari mana, Pak? Bukankah ini dari Allah? Kalau dari Allah, cara mewujudkannya, cara pakai cara mana? Cara Allah atau cara jahiliyah? Cara Allah. Kalau mau soleh solihah, taat kepada Allah, takwa. Kalau mau sakinah mawaddah keluarganya, pakai aturan Allah dalam keluarga. Laki-laki pemimpin wanita sebagai seorang ummul warabatul bait, ibu yang mengatur rumah tangga. Anak sebagai taat kepada ayah dan ibu, berbakti kepada orang tua. Maka insya Allah keluarga itu akan sakinah mawaddah warahmah. Ketika negara, kata Allah, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Bagaimana baldatun thayyibatun warabbun ghafur? Yang diampuni oleh Allah, negara itu yang seperti apa? Negara yang hanya menerapkan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menyelesaikan masalah. Semuanya ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan harusnya hanya pakai Islam. Itulah, mari kita hijrah. Yang sekarang mungkin sistem ini tidak pakai itu, mari kita berjuang sama-sama untuk hijrah. Kalau ini terlaksana, Pak, individu hijrah. Kalau tempat tadi nggak cocok, hijrah. Kalau sistem pun hijrah, Pak, insya Allah kita akan bangkit. Dunia akan kembali dikuasai Islam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga bisa menambah pengetahuan dan pemahaman kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan kehilapan saya yang muda, yang belum mungkin banyak hal yang bisa saya pelajari dari Bapak Ibu juga. Mohon maaf jika ada kekurangan kekhilafan. Aku minkum ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.